Suasana pagi di SMA negeri begitu ramai, riuh rendah suara siswa menyambut mentari. Arya, dengan seragamnya yang tampak agak lusuh dan sedikit kebesaran, berjalan menunduk di tengah keramaian. Bayangan tiang bendera dan podium besar di lapangan sekolah mengisi benaknya dengan kecemasan yang mendalam, seolah mengantisipasi sesuatu yang buruk. Upacara bendera dimulai. Kepala sekolah memberi sambutan hikmat. Namun perhatian Arya terpaku pada sosok Pak Budi, guru matematika yang terkenal sangat tegas dan sering melontarkan komentar sinis, berdiri tegak di samping podium. Arya merasakan keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. Firasat tak enak menguasai dirinya. Sesi pembacaan hasil Lomba Olimpiade Matematika tingkat kabupaten tiba. Nama-nama siswa dipanggil satu persatu, diikuti tepuk tangan riuh yang membahana. Arya merasakan perutnya mual, tahu persis giliran yang berbeda akan segera tiba untuknya. Pandangan Pak Budi yang tajam dan menusuk terasa begitu membebani hatinya. Suasana aula mendadak hening saat Pak Budi mengambil alih mikrofon. Nada suaranya dingin, menusuk ketika ia mulai mengomentari partisipan yang tidak serius dan hanya buang-buang waktu. Matanya yang tajam dan penuh penghakiman langsung tertuju pada Arya yang berdiri di barisan depan. Detak jantung Arya semakin cepat tak terkendali. Pak Budi secara implisit menyebut Arya sebagai contoh kemalasan dan kurangnya potensi, bahkan mengaitkannya dengan ketidakmampuan beradaptasi dengan materi. Semua mata dari ratusan siswa dan guru tertuju pada Arya. Wajahnya memerah padam, merasakan panas yang begitu menyengat dan menusuk hingga ke ulu hati. Bisikan-bisikan mulai terdengar dari berbagai penjuru barisan siswa. Beberapa menatap dengan tatapan kasihan, sebagian lain dengan ejekan samar yang menusuk jiwa. Arya ingin sekali menghilang, seolah tanah siap menelannya. Rasa malu yang membakar setiap inci kulitnya bercampur aduk dengan amarah yang tertahan di dada. Arya pulang ke rumah dengan langkah gontai, melewati gang sempit di permukiman padat yang menjadi tempat tinggalnya. Rumah kontrakan kecilnya terasa semakin menekan, seolah ikut merasakan beban di pundaknya. Tatapan tetangga yang tadi pagi mungkin menyaksikan upacara, seolah masih terbayang jelas, menambah penderitaannya. Di dalam kamarnya yang sempit dan pengap, Arya melemparkan tasnya ke sudut dengan frustrasi. Sebuah buku matematika tebal yang penuh rumus teronggok di meja belajarnya. Ia memandang buku itu dengan campuran benci dan kekecewaan yang mendalam. Emosi hancur melingkupinya, namun ada percikan api kecil di kedalaman matanya. Malam harinya, Arya terduduk di jendela, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit gelap. Air mata yang sejak tadi pagi ia tahan mati-matian, akhirnya menetes perlahan di pipinya. Rasa tertindas begitu kuat membelenggunya. Namun, di tengah kesedihan yang mendalam itu, sebuah tekad membatu bersemi di dalam dadanya. Close up pada wajah Arya yang kini tampak keras. Rahangnya mengatup rapat, menunjukkan kekuatan baru yang tersembunyi. Bukan lagi kesedihan murni yang terlihat, melainkan kebulatan tekad untuk membuktikan sesuatu. Dunia seolah meremehkannya, dan ia akan menunjukkan betapa salahnya mereka. Api balas dendam bersemi di jiwanya. Minggu-minggu berlalu dengan cepat. Arya tidak lagi terlihat di kantin sekolah saat jam istirahat, seperti yang biasa ia lakukan. Ia kini sering ditemukan di pojok perpustakaan sekolah, terbenam dalam tumpukan buku-buku matematika yang lebih kompleks, melampaui kurikulum pelajaran. Ekspresinya tampak fokus, namun masih menyimpan bayangan kegetiran. Di pojok perpustakaan yang sama, seorang gadis pendiam bernama Mila, dikenal karena kecerdasannya yang luar biasa, sesekali melihat Arya. Ada rasa ingin tahu yang samar di matanya, melihat kegigihan Arya yang tak biasa. Arya, tanpa sadar, mulai menarik perhatiannya dengan dedikasi dan ketekunannya yang begitu kuat.
Arya mulai memanfaatkan fasilitas internet gratis di sebuah warnet tua dekat rumahnya yang ia temukan. Ia menelusuri forum-forum matematika global dan menonton video tutorial dari berbagai negara. Ia tidak lagi hanya belajar mengikuti buku teks sekolah, melainkan mencari solusi inovatif untuk masalah-masalah rumit yang menantang akalnya. Suatu sore, saat Arya sedang serius memecahkan soal-soal di perpustakaan, Mila mendekat perlahan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya meletakkan sebuah buku referensi Olimpiade yang tebal di meja Arya, lalu pergi begitu saja. Arya menatap buku itu, senyum tipis, pertama kalinya dalam waktu lama tersungging di bibirnya. Arya mulai rutin mengunjungi Pak Joni, penjaga sekolah yang selalu ada di pos satpam. Pak Joni, dengan kebijaksanaannya, sering memberinya semangat dan cerita-cerita inspiratif tentang kegigihan. Arya menemukan sosok seorang ayah dan penasihat yang bisa dipercaya dalam diri Pak Joni, mengisi kekosongan hatinya. Dengan bantuan buku dari Mila dan nasihat berharga dari Pak Joni, Arya mulai mengembangkan metode belajarnya sendiri yang unik. Ia menciptakan pola pikir visual untuk memahami konsep abstrak, membuat catatan ringkas yang sangat efektif. Tidurnya seringkali diisi dengan rumus-rumus dan algoritma kompleks. Seiring waktu berjalan, pandangan mata Arya berubah. Ada kepercayaan diri yang tumbuh subur meskipun masih tersembunyi di balik sikap tenangnya. Ia tidak lagi menunduk saat berpapasan dengan guru atau teman-teman di koridor. Aura tekadnya kini mulai terpancar jelas, tanpa perlu kata-kata untuk mengungkapkannya. Saat jam istirahat, beberapa siswa mulai melihat Arya dengan pandangan yang berbeda. Mereka melihatnya serius, bukan lagi sebagai anak malas atau pecundang seperti yang dikatakan Pak Budi. Bisikan-bisikan di antara mereka mulai berubah menjadi rasa ingin tahu, bahkan terselip sedikit kekaguman akan perubahannya. Pak Budi sesekali melihat Arya di koridor sekolah. Ada kerutan di dahinya, sedikit kebingungan dengan perubahan sikap Arya yang tak lagi murung dan tertutup. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, namun menepisnya sebagai kebetulan semata, tak ingin mengakui adanya perubahan berarti pada diri Arya. Arya kini berada di kamarnya, dikelilingi catatan dan coretan rumus-rumus. Ia tersenyum tipis, memegang sebuah pena di tangannya. Sebuah target besar telah ia pasang di benaknya. Tekadnya kini tak tergoyahkan, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Siap untuk membalas dengan caranya sendiri yang elegan dan cerdas. Pengumuman Olimpiade Matematika Internal sekolah bertebaran di mading. Suasana kompetitif terasa di seluruh penjuru SMA. Nama Arya Nugraha terdaftar sebagai salah satu peserta, mengejutkan banyak orang yang selama ini meremehkannya. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Hari H Olimpiade tiba. Aula sekolah dipenuhi siswa dan guru yang antusias menyaksikan. Pak Budi duduk di kursi juri dengan ekspresi angkuh dan penuh percaya diri. Arya berjalan tenang menuju kursinya tanpa sedikit pun gugup. Matanya menatap tajam ke arah lembar-lembar soal yang baru saja dibagikan. Waktu mulai dihitung. Para peserta mulai mencoret-coret kertas mereka dengan tergesa-gesa. Arya tampak tenang, sesekali tersenyum tipis saat menemukan solusi yang begitu elegan. Ia tidak terburu-buru, namun setiap gerakannya pasti dan penuh percaya diri, seolah sudah tahu semua jawabannya. Pak Budi mengamati dari jauh, menunggu Arya menyerah dan frustrasi. Namun, ia melihat Arya melewati soal-soal sulit dengan sangat lancar, bahkan menemukan beberapa trik penyelesaian yang tidak umum dan brilian. Kerutan di dahinya semakin dalam, menunjukkan kebingungannya. Waktu habis, semua kertas jawaban dikumpulkan. Pak Budi bersama guru lain mulai memeriksa hasil. Mulutnya sedikit terbuka dan matanya melebar saat melihat lembar jawaban Arya. Hampir sempurna, dengan penyelesaian yang ringkas dan brilian. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan keterkejutannya yang mendalam.
Sesi pengumuman pemenang tiba. Setelah beberapa nama dipanggil, tibalah nama juara pertama. Suara MC menggaung dengan jelas menyebut nama Arya Nugraha. Aula sempat hening sejenak, lalu riuh rendah tepuk tangan pecah membahana. Mila tersenyum tipis di sudut aula, ikut merasakan kebanggaan Arya. Arya melangkah mantap ke podium, senyum tipis menghiasi bibirnya. Ia melihat langsung ke mata Pak Budi yang tampak membeku. Tidak lagi ada angkuh di sana, hanya kekagetan dan mungkin sedikit rasa malu. Kemenangan ini adalah balasan paling elegan dan tak terbantahkan atas semua hinaan. Pak Budi menyerahkan piagam penghargaan. Tangannya sedikit gemetar saat menyentuh tangan Arya. Arya menerima dengan tenang, tatapannya penuh arti. Tidak ada kata-kata caci maki atau sindiran balik, hanya kebenaran yang berbicara melalui prestasi gemilangnya yang tak terduga. Arya turun dari podium, disambut oleh teman-teman yang dulu meremehkannya, kini menatapnya dengan hormat dan kekaguman. Mereka bertepuk tangan, sebagian mendekat ingin bersalaman dengannya. Arya merasakan kelegaan yang luar biasa, kebanggaan yang tak ternilai memenuhi relung hatinya. Arya berjalan pulang, ditemani Mila yang tersenyum penuh arti. Di persimpangan jalan, ia melihat Pak Joni melambai dari pos satpam, memberikan jempolnya. Cahaya matahari sore yang hangat menyinari wajah Arya. Tidak ada lagi beban di pundaknya, hanya harapan dan tekad baru untuk masa depan yang lebih cerah. Ini bukan hanya tentang menang, tapi tentang menemukan kembali jati dirinya.